Islamic Brotherhood Television. السند المتصل الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. اعلم أن للصوم 3 درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف الباطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. ويحصل الفطر في هذا الصوم الفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر، وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين، فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا. حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت له عليه خطيئة، إن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود. وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين، ولا نطول النظر في تفصيل ذلك قولا، ولكن في تحقيقه عملا، فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصرافا عن غير الله سبحانه، وتلبس بمعنى قوله عز وجل: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Nah, di sini Imam Al-Ghazali setelah kemarin panjang lebar kita jelaskan syurut zahirah, syarat-syarat dan hal-hal wajib yang mesti diperhatikan berkaitan dengan zahirnya puasa, keabsahan hukum puasa itu sendiri. Nah, sekarang beliau mulai membahas asrarus shaum wa syurutihil batinah, syarat-syarat batinnya, syarat-syarat kalau puasa itu betul-betul ingin mendapatkan pahala dan bisa menyebabkan orang yang puasa diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebelum masuk ke syarat-syaratnya, Imam Al-Ghazali sebelumnya menjelaskan bahwasanya puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Enggak semua tingkatan orang puasa itu sama. Sebagaimana kalau kita naik pesawat ada ekonomi kelas, bisnis kelas, first class yang paling tinggi, eksekutif kelas mungkin di kereta, ada bisnis kelas, ekonomi kelas, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, puasa juga ada tingkat-tingkatannya. Nggak semua orang puasanya sama, walaupun sama-sama nggak makan minum, walaupun sama-sama tidak bersetubuh ketika puasa, walaupun sama-sama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara hukum zahir, tapi secara batin, secara hakikat tingkatan puasa orang itu beda-beda. Beliau mengatakan ada 3 tingkat. Yang pertama shaumul umum, puasanya umumnya orang, puasanya awam. Itu puasa yang bagaimana? Ya, anak kecil pun bisa melakukan. Puasa hanya menahan diri dari makanan minum, menahan diri dari bersetubuh, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, tapi nggak menahan diri dari apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Saya pernah jelaskan yang namanya hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 2, ada muftirat, ada muhbitat. Muftirat itu membatalkan zahirnya puasa, puasanya memang tidak sah. Tapi yang namanya muhbitat, dia membatalkan batinnya puasa, pahala dari puasa. Puasanya sah, dia nggak perlu qadha, tapi pahalanya gugur, pahalanya batal. Nah, shaumul umum itu dia merhatiin muftirat, dihindari itu muftirat yang membatalkan keabsahan puasa itu sendiri secara zahir. Tapi al-muhbitat yang membatalkan pahala puasa nggak diperhatiin. Mulutnya puasa dari makan minum, tapi nggak puasa dari menggunjing. Mulutnya puasa dari makan minum, tapi matanya nggak puasa dari melihat kepada sesuatu yang haram. Kemaluannya berpuasa dari bersetubuh, akan tetapi pikirannya dan matanya tetap memandang kepada hal-hal yang
haram, yang membangkitkan syahwat. Nah, ini namanya puasa shaumul umum, puasanya awam, gampang, mudah, tidak sulit. Ya, tapi itu berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu shaumul umum. Taful batn wal faraj an qada'i syahwat kama sabaq tafsir, sebagaimana dijelaskan panjang lebar itu. Ada yang tingkatan kedua yang lebih tinggi sedikit di tengah-tengah, shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus VIP. Nah, kalau tadi umum, ini khusus VIP. Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Ada lagi yang ketiga, khususul khusus, shaumul khususul khusus, VVIP. Sangat khusus, sangat spesial. Orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan. Bagaimana itu? Dia puasa, tapi puasanya nggak hanya puasa zahir. Bahkan bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tapi hatinya pun ikut berpuasa untuk memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi golongan ketiga ini, puasanya orang yang VVIP, itu hati yang bergeser berpikir tentang selain Allah itu sudah membatalkan hakikat puasa. Walaupun zahir puasanya nggak batal, tapi hakikat puasanya sudah batal bagi mereka. Ini adalah puasa khusus, sangat spesial, VVIP. Kata Imam Al-Ghazali, ini adalah puasanya al-anbiya, us-siddiqin, wal-muqarrabin, puasanya para nabi. Nabi itu puasanya bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, bukan sekedar menahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah, tapi para nabi itu hatinya berpuasa untuk berpikir tentang selain Allah. Yang ada di hatinya hanya Allah, Allah, Allah. Dan ini adalah puasanya orang-orang yang al-muqarrabin, orang-orang yang memang dekat kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berpikirkan cuma akhirat. Allah, apa yang membuat ridha Allah, bagaimana memperjuangkan syariat Allah, itu aja udah. Dia nggak pikirin dunia, kecuali kata Imam Ghazali, dunia yang membantu untuk akhirat, maka itu bagian dari akhirat. Dia nggak mikirin dunia yang memang untuk dunia, nggak untuk kesenangan syahwatnya, nggak dipikirin sama sekali. Yang ada di pikirannya cuma Allah, ridha Allah, perjuangkan syariat Allah, perjuangkan agama Allah, 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 Allah. Sedikit pun tidak bergeser hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau, yang golongan ketiga ini, andai kata bagi mereka ada orang mikirin nanti mau buka puasa pakai apa, itu sudah batalkan hakikat puasa, karena dia berpikir selain Allah. Pikirin terbuka puasa pakai apa, itu udah batalkan hakikat puasanya. Ini makom yang luar biasa, makanya khususul khusus, VVIP. Jadi ada tiga. Beliau menjelaskan sini ada tiga. Shaumul umum, yaitu puasa zahirnya saja, batinnya sama sekali tidak puasa, tetap melakukan hal-hal yang haram. Shaumul khusus, VIP. VIP ini puasa yang dia bukan hanya puasa zahir, tapi dia dipuasakan juga matanya dari melihat yang haram, dia puasakan juga lisannya dari mengucapkan yang haram, ghibah, namimah, menggunjing. Dia puasakan juga telinganya dari mendengar yang haram, dia puasakan tangannya dari melakukan yang haram. Ini shaumul khusus. Yang ketiga adalah khususul khusus, bukan cuma puasa zahir, bukan cuma memuasakan semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang haram, tapi hatinya dipuasakan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini adalah derajatnya para anbiya dan muqarrabin, para aulia, para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka sama sekali tidak berpikir selain Allah. Inilah yang diungkapkan oleh Imam Al-Haddad dalam qasidahnya, ya Allah bidarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah wa la ara min ba'diha ila Allah al-wahidil ma'bud rabbil arbab. Ya Allah bidarrah min mahabbatillah, ya Allah tolong berikan sebiji saja rasa cinta kepada Allah. Berikan kami sebiji darah saja, sebiji atom rasa cinta kepadamu ya Rabb. Sehingga ketika sebiji cinta kepada Allah itu sudah tertanam di hati, maka dia akan fana, lupa kepada selain Allah. Wala ara min ba'daha illallah, dia tidak melihat apa-apa kecuali Allah.
Ketika melihat makhluk pun yang dilihat ini makhluknya Allah. Ketika melihat sesuatu yang membuatnya takjub pun diingat, oh ini ciptaan Allah. Apapun yang dia lihat, yang ada di pikiran dan di hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat setetes kecintaan di hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sekarang bahas yang kedua aja, shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus tadi. Imam Ghazali mengatakan wa huwa shaumus shalihin, puasanya orang-orang saleh. Ini mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa sampai kepada derajat ini, bahkan kepada derajat yang lebih tinggi. Wasagi bagi ya Rabb, walaysa 'ala Allah bi'aziz. Fahuwa kaful jawarihi anil atham. Kesimpulannya soal khusus ini ya tadi seperti saya jelaskan, dia bukan cuma puasa tidak makan minum, tapi puasa menahan dirinya dari dosa. Jadi lisannya, mulutnya dipuasakan dari makan minum, kemaluannya dipuasakan dari bersetubuh, tapi matanya juga dipuasakan dari melihat yang haram, dijaga. Lisannya dipuasakan dari caci maki, lisannya dipuasakan dari menggunjing, lisannya dipuasakan dari namimah, ngadu domba, lisannya dipuasakan dari marah-marah. Jadi puasanya itu betul-betul mendidik dirinya. Inilah puasa yang bisa menyampaikan seorang kepada tujuan dari puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau shaumul umum itu nggak mendidik, cuma dapat lapar haus doang selesai, habis itu unsur pendidikannya sedikit sekali, minim. Tapi kalau shaumul khusus, hadza huwa muradullah min ibadih, inilah yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. La'allakum tattaqun, kata Allah ketika wajibkan kita puasa. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Nah, kalau shaumul khusus ini kita lakukan, kita puasa sekaligus latih, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga lisan kita, maka tujuan la'allakum tattaqun akan tercapai. Nah, karenanya kata Imam Ghazali, wa tamamuhu bi sittati umur. Puasa khusus ini bisa terlaksana kalau kita melakukan 6 hal. Kemarin ketika kajian bersama kawan-kawan Hijrah Fest, saya sudah bahas secara global. Nah, pada kesempatan kali ini karena kita memang temanya ngaji Ihya, kita akan bahas secara mendetail satu-satu 6 hal yang ingin masuk kategori shaumul khusus, yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan la'allakum tattaqun. Apa yang pertama? Al-awwal ghaddul basar wa kafuhu 'an al-ittisaf fi an-nazar ila kulli ma yudham wa yukrah wa ila kulli ma yushghilu al-qalb wa ilhi an dhikrillah 'azza wa jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nazar sahmun masmumun min siham iblis. ومن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. Allah. Nah, yang pertama kata beliau, kalau mau masuk kategori shaumul khusus, yang pertama harus dilakukan ghaddul basar, jaga pandangannya. Jaga pandangan dari apa? Anil ittisa' fin nazar, dari melihat apa-apa yang dicela oleh syariat, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyibukkan hati kita dari selain Allah. Jaga pandangannya, jaga. Karena pandangan ini, kata Nabi SAW, sahamun masmumun min sihamil iblis. Pandangan ini adalah panah beracun yang merupakan salah satu senjatanya iblis. Pandangan. Karena dari pandangan itu merembet kemana-mana nanti. Dari pandangan akan lari ke pikiran, dari pikiran akan lari ke lisan diungkapkan, dari pikiran akan lari ke perbuatan. Pandangan ini bahaya, panahnya iblis buat masuk ke orang itu lewat pandangan yang haram. Makanya dijaga, orang yang jaga pandangan, kata Nabi SAW, faman tarakaha khaufan min Allah ataahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Barang siapa yang meninggalkan pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang haram, pandangan-pandangan yang di situ ada syahwat, maka sebagai gantinya apa? Allah akan gantikan dengan iman yajidu halawatahu fi qalbih, yang dia merasakan kenikmatan dari iman tersebut di hatinya. Allah. Silakan Anda coba. Coba mujahadah, jaga pandangan, pasti Anda akan merasakan nikmat ibadah.
Tapi selama kita nggak bisa jaga pandangan, sulit akan merasakan kenikmatan daripada ibadah itu. Makanya saya termasuk pandangan meremehkan orang lain, bahaya. Karenanya saya pernah baca di salah satu keterangan ada ulama yang tanpa sengaja, ini ulama orang istiqamah, ahli tahajud, tapi tanpa sengaja akhirnya dia memandang orang lain dengan pandangan yang meremehkan terlintas di hatinya, pandangan yang meremehkan. Akhirnya apa yang terjadi? Hurimtu min qiyamil lail 40 yawman. Gara-gara sekali mandang orang dengan pandangan yang meremehkan, Allah haramkan ulama ini yang istiqamah dari qiyamul lail 40 malam. Allah. Qiyamul lail ini bukan kita nggak mau, bukan kita nggak mampu, tapi kadang-kadang karena dosa kita Allah membuat kita tidak mampu. Hanya hamba-hamba Allah yang dipilih untuk bisa qiyamul lail. Makanya dalam Tanbihul Muqtarin disebutkan salah satu ciri-ciri orang yang sudah tenggelam dalam dosa apa? Ada insyirahi sadrihi liqiyamil lail wa siyamin nahar. Ciri-ciri orang yang tenggelam dalam dosa, hatinya nggak akan terketuk untuk qiyamul lail. Kadang-kadang bangun dia, tapi berat banget untuk qiyamul lail, sulit. Ya. Jadi ketika kita berat untuk qiyamul lail, bukan karena kita nggak mampu, jangan salah paham. Memang Allah pilih hamba-hambanya yang ditakdirkan bisa qiyamul lail. Nah, salah satu yang akan membuat kita berat merasakan lezatnya ibadah adalah pandangan yang haram. Karenanya kalau kita tinggalkan pandangan yang haram, jaga pandangan kita, atahullahu imanan yajidu halawatahu liqalbih. Dia akan digantikan oleh Allah dengan iman yang dirasakan manisnya iman tersebut di hati, jadi halawatahu fi qalbi. Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita itu. Warawa Jabir an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yufattirna as-sha'im al-kadhib wal-ghib wan-namim wal-yamin wal-kadhibah wan-nadhra bi syahwah. Kata Nabi SAW, ada 5 perkara yang bisa membuat batal orang berpuasa. Maksudnya batal pahala berpuasa. Ayufattirna thawabus sha'im, apa al-kadhib, bohong, ghibah, menggunjing, namimah, ngadu domba, wal yamin wal kadhibah, sumpah yang bohong. Yang kelima an-nadhrah bi syahwah, mandang dengan syahwat. Ya, mudah-mudahan Allah jaga pandangan kita. Nah, itu yang pertama dari 6 perkara yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi shaumul khusus, puasa yang khusus yang memang bisa menyampaikan kita kepada tujuan dari puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Karenanya jaga pandangan kita, mari sama-sama kita berusaha. Memang berat, apalagi di Indonesia, di Jakarta, aurat di mana-mana, tapi di situ justru semakin berat sebuah amal akan semakin besar pahalanya. Berat memang, butuh mujahadah, butuh terus untuk berusaha. Tapi kalau kita berusaha, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan besok pembahasan-bahasan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Dan jangan lupa kita sudah masuk 10 malam Ramadan terakhir. Disinilah Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Barangkali kita Allah diberikan Lailatul Qadar oleh Allah 1 malam seperti 83 tahun. Ya Allah, ya Allah, belum tentu kita hidup 83 tahun. Tapi kalau kita dapat 10 hari ini kita jaga, dapat Lailatul Qadar insya-Allah 1 malam 83 tahun. Ya, belum tentu kita bisa hidup 83 tahun. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW Allah berikan ini untuk umat Nabi. Karenanya kesempatan ini jangan disia-siakan. Sesuatu yang besar butuh pengorbanan, tapi ini kita akan mendapatkan hal yang sangat besar hanya dengan pengorbanan yang kecil, berkat rahmat Allah dan berkat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar. Jangan lupa doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.